Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria, Mater Dolorosa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 25a, 26 dan 27a. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria adalah ibu Yesus yang disalibkan. Ia mengalami wafat anaknya, melihat dia meregang nyawa. Ia adalah bunda yang berduka cita, Mater Dolorosa. Ia adalah seorang martir, kata Santo Bernardus Abbas. Apa yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria? Anak ini ditentukan sebagai tanda yang akan ditentang dan hatimu akan ditembus dengan pedang. Kemarin kita merenungkan misteri salib suci, dan oleh salib itu Engkau, Tuhan, telah menyelamatkan dunia. Putra Maria wafat dan lambungnya ditembus oleh sebuah tombak. Dan pada waktu bersamaan, hati Maria telah dilukai dan ditembus oleh sebilah pedang. Santo Bernardus berkata, jiwa Yesus sudah tidak ada lagi, tetapi jiwamu tidak dapat dibebaskan, dan itu ditembus dengan pedang duka cita. Kami menyebut engkau lebih dari seorang martir, karena kecemasan hati yang kau derita melebihi semua penderitaan badani. Saudara-saudari terkasih, dari atas salib Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, seolah-olah semuanya baik-baik saja. "Ibu, inilah anakmu." Firman Yesus ini menembus jiwa Maria bagai sebilah pedang. Dalam ucapan ini terjadilah pertukaran yang sukar dibayangkan. Yohanes diberikan kepada Maria untuk menggantikan Yesus, dan murid ganti guru, putra Zebedius ganti putra Allah, manusia biasa ganti Allah benar mulia. Kepada Maria, ibunya Yesus mempercayakan para murid yang selama ini diasuh dan dibentuknya. Sekarang Maria harus melindungi mereka, seperti seekor induk ayam menjaga anak-anaknya. Bukan saja kehilangan buah hatinya, Maria dalam duka citanya justru diberi tugas mulia menjadi bunda gereja. Bukan dia saja yang menyebut Maria sebagai ibu gereja, bahkan kepada murid-muridnya ia berkata, "Inilah ibumu." Maria ditetapkan oleh putranya sebagai bunda gereja dalam situasi cinta mereka yang tertusuk tombak dan tertembus pedang. Yesus menjadi juru selamat dunia, dan Maria menjadi komediatrix, pengantara bersama anaknya untuk menebus dosa-dosa mereka. Maria bukan saja terluka, tetapi berkat cinta Yesus, ia menyembuhkan luka-luka
gereja. Saudara-saudari terkasih, kita sedang memperingati Santa Perawan Maria, Bunda yang berduka cita. Oleh para pendahulu kita, Maria disebut sebagai martir cinta, sebab ia menderita di dalam jiwanya. Penderitaan Bunda Maria disebutkan ada 7. Pertama, saat Simeon meramalkan apa yang akan terjadi dengan anaknya Yesus. Kedua, kedukaan yang dialaminya sewaktu pengungsian ke Mesir. Ketiga, kedukaan sewaktu ia bersama Yusuf mencari Yesus ke Yerusalem. Keempat, kedukaan sewaktu ia bertemu dengan Yesus di jalan salib. Kelima, kedukaan sewaktu Yesus disalib dan wafat. Keenam, kedukaan sewaktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. Dan ketujuh, kedukaan sewaktu Yesus dimakamkan. Maria sungguh menerima kemartiran ini dengan penuh iman. Inilah konsekuensi imannya yang penuh percaya pada kehendak Tuhan, seperti katanya sendiri. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejak awal mula panggilannya, Maria sudah siap menderita demi Yesus dan bersama dengan Yesus. Dia adalah teladan bagi setiap orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus. Ia telah membuktikan kepada kita bahwa seorang pengikut Yesus dikehendaki memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus kemanapun Yesus menghendaki, bahkan sampai di bawah kaki salib yang telah membunuh buah cintanya, Yesus, anak yang dikandung, dilahirkan, dan disusuinya. Berbahagialah ibu yang telah melahirkan dan menyusui engkau. Dan berbahagialah Maria, karena ia juga telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan ketaatan yang sempurna. Saudara-saudari terkasih, pada renungan pagi ini, saya ingin mengutip bagimu khotbah dari Santo Bernardus Abbas tentang pesta ini. Lebih daripada sang putra, Maria telah menderita. Apakah Yesus mati dalam badannya dan Maria tidak mengikuti dia dalam hatinya? Cinta kasihlah yang menggerakkan Yesus untuk menderita maut. Cinta kasihnya lebih besar daripada siapa saja sebelum dan sesudahnya. Cinta kasih jugalah yang menggerakkan Maria, yaitu cinta yang tidak pernah dirasakan oleh seorang ibu. Dalam ketaatan yang sempurna, Maria mengikuti Yesus dalam deritanya. Ia merasakan kedalaman siksa dan derita Yesus, serta mengalami sedihnya kematiannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Pantaslah kalau gereja memperingati penderitaan Bunda Yesus pada hari ini, bukan untuk disaksikan saja, melainkan harus menjadi bahan introspeksi dan refleksi agar kita meneladani Dia dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang teruji dan militan serta setia, memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Yesus, menderita bersama Yesus
untuk menebus dunia. Kita dipanggil dan kita diutus. Apakah kita sudah belajar dari Maria untuk tabah dan setia memikul salib setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih dan menetapkan Bunda Maria sebagai Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Kami ingin seperti Dia, taat, setia kepadamu, dan memikul salib kami bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.